Silakan baca nomor 40-nya. Yang Muslim dengarkan, yang Muslim dengarkan nomor 40-nya. Kisah Para Rasul 2 ayat 40 ya. Iya. Kisah Para Iya. Rasul. Anda kan tadi mengatakan dengan penjelasan Anda yang terakhir, seakan-akan Kristus yang disalib ini adalah Kristus yang lahir yang tadi sudah Kristus, padahal itu berbeda, Kristus yang berbeda. Silakan kita buktikan di data 40-nya. Kalau itu adalah Kristus baru, silakan. Oke, saya akan baca. Silakan. Ayat 35. 36 sudah. Tuhan telah 40. Ya sabar bang, kita baca pelan-pelan tuh, sabar. Pintar ini orang. Anda, saya katakan Anda cerdik. Saya katakan Anda cerdik. Anda seperti ular. Kenapa cerdik? Saya minta nomor 40, Anda lari ke nomor 35. Maksudnya kita baca dari atas ke bawah. Iya, Anda ingin mencari celah untuk kabur, padahal udah jelas seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan, Yesus yang kau salib itu oleh Allah. Kenapa takut kalau Anda yang takut, bukan saya. Kenapa? Maksudnya saya mau baca dulu. Saya baca minta ini. Anda nomor 40 Anda baca. Kalau Anda bisa diselamatkan nomor 35, baru Anda kaitkan dengan 35. Baca nomor 40 dulu. Begitu caranya orang belajar Bible. Baca nomor 40. Nanti kalau ada alat yang Anda gunakan untuk menyangga nomor 40, silakan Anda lanjutkan. Begitu maksudnya. Tidak bang. Ini saya tidak menyangka maksudnya. Kenapa Anda malu membaca Bible Anda sendiri? Kenapa? Bang, sabar bang. Kenapa bang begitu? Ini kan ayat 35 dulu baru 40 kan. Jadi kita Saudara, Anda baca 40 dulu. Nanti kalau ada yang Anda ingin sanggah dengan dalil itu, tidak biasa begitu bang. Baru Anda baca 35 atau 37. Bang, kita baca berurutan bang. Ya udah, silakan. Silakan kalau gitu. Silakan melalui saya, Anda jadi anak TK di depan saya belajar Bible. Silakan. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 35. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allahmu. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dan angkatan yang jahat ini. Jadi ayat itu sudah jelas. Ayat itu sudah jelas bahwa mereka harus sabar bang. Ayat itu sudah jelas bahwa mereka harus memberi diri kepada Kristus yang bangkit itu agar mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat. Hey. Ayat itu sudah jelas dari 35 itu sudah sinkron sampai ke 40 bahwa Petrus menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada Kristus yang bangkit itu untuk memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus yang bangkit itu supaya mereka terhindar dari angkatan yang jahat atau mereka akan selamat. Terima kasih Bang Suma. Jangan kemana-mana, dengarkan saya. Dengarkan saya. Di data 36-nya, itu ketetapan Tuhan. Tidak bisa kemudian Anda batalkan. Apa katanya menurut Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi orang yang disalibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang yang menyalib. Nomor 40. Ketika mereka minta saran kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Kenapa Petrus memberikan solusi agar keluar dari orang-orang yang sudah diberikan Tuhan dan Kristus? Ayo. Kenapa Petrus memberikan saran kepada orang yang sudah diberikan Tuhan dan Kristus? Tuhan Allah telah menjadikan yang kau salib menjadi Tuhanmu. Allah sudah menjadikan orang yang disalib itu menjadi Kristusmu. Tetapi mereka kemudian bersedih. Apa katanya? Jadi apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Dengan cara apa kau bertobat? Tinggalkan angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan bertuhan kepada orang yang kau salibkan itu. Nggak paham dia, teman-teman. Nggak paham dia. Dikatakan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat. Kutanya dulu samamu. Buka mic-nya, buka mic-nya. Kita TikTokan sedikit aja. Dengarkan pertanyaan saya, Bang. Apakah sudah menjadi ketetapan bagi Allah untuk menjadikan yang disalib itu sebagai Tuhan untuk yang menyalibkan, yaitu angkatan jahat? Ya, itu sudah ditetapkan dan dibuatkan dalam perjanjian lama. Jangan kemana-mana. Ingat. Anda sudah mengakui bahwa korban salib telah dibuat menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Betul? Memang itu rencana Bapak dari awal. Jangan kemana-mana dulu. Tolong please. Saya lagi serius. Tolong please. Apakah Anda mengakui bahwa korban yang disalib ini oleh Elohim telah dijadikan menjadi Tuhan bagi yang menyalibnya? Betul? Ya, betul. Yes. Oke. Terus kenapa Petrus mengatakan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat? Bukankah mereka sabar. Bukankah mereka sudah ada Tuhan? Bukankah mereka sudah ada punya Kristus yang mereka salibkan sendiri? Kenapa harus lagi menyelamatkan diri dari angkatan itu? Bukankah mereka sudah punya Tuhan? Bukankah mereka sudah punya Kristus? Jawab. Iya, silakan. Oke. Silakan. Jadi kenapa Petrus mengatakan begitu? Karena memang itu ketetapan Sang Bapa kepada Yesus Kristus turun ke bumi untuk menjadi penebus dan menjadi Kristus bagi orang-orang. Terus kenapa dia disuruh bertaubat? Tunggu. Anda belum sampai. Anda mencoba mengambil cakupan yang lebih luas. Yang saya maksud di sini nomor 36, sabar dulu. Nomor 36 dan 40 jangan Anda kaitkan dengan yang lain. Ini orang jahat, angkatan jahat ini sudah memiliki Tuhan sendiri. Angkatan jahat ini sudah memiliki Kristus sendiri. Diam dulu. Angkatan jahat ini sudah memiliki Tuhan sendiri, sudah memiliki kemudian Kristus sendiri. Lalu setelah mereka memiliki Tuhan sendiri dan memiliki Kristus sendiri, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa kata Petrus setelah dia mendapatkan Tuhan, setelah mereka mendapatkan Kristus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Pertanyaan saya. Ketika jangan tertawa dulu, Bang. Dengarkan saya lagi serius. Ketika orang-orang ini ingin diselamatkan dari angkatan jahat, apa yang mereka harus lakukan terhadap Kristus yang mereka salibkan? Menuhankan? Sabar dulu, Bang. Saya ngejawab ke apa? Menuhankan atau menolak ketuhanan
dari yang mereka salibkan? Silakan. Ya, menurut ayat ini, ungkapan jahat itu diberi kepada Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus memberi diri untuk dibaptis atau masuk ke dalam Sang Kristus yang telah bangkit itu, yang menjadi Tuhan atas mereka. Itu Petrus menegaskan bahwa mereka harus memberi diri mereka dibaptis dalam nama Sang Kristus yang bangkit itu, Bang, supaya mereka memperoleh mereka terhindar dari Anda cerdik. Anda cerdik, Anda cerdik, Anda cerdik, Anda licik, Anda cerdik, Anda licik. Cocok Anda jadi tangan kanan iblis, cocok. Cocok Anda jadi tangan kanan iblis. Anda, sabar Bang, Anda dengarkan saya, dengarkan saya. Ketika mereka sudah memiliki Tuhan, mereka memiliki Tuhan. Tuhan siapa yang mereka sembah? Setelah Tuhan Elohim memberikan dia Tuhan, Tuhan yang baru yang mereka harus sembah. Siapa Tuhan yang baru itu? Orang yang mereka salibkan sendiri. Betul? Iya Bang, begini Bang, saya mau bertanya kalau sebentar saja. Sebentar saya bertanya. Bang, orang yang sakit itu perlu untuk berobat atau tidak? Berobat. Ya, berarti orang yang berdosa itu perlu untuk diselamatkan atau tidak? Iya, diselamatkan dari angkatan jahat. Iya, berarti mereka harus meninggalkan. Dengar. Saya jawab, belum selesai. Ketika mereka, Anda saya turunkan. Saya turunkan. Kalau Anda tidak bisa diskusi baik dengan saya turunkan. Tidak, saya selesai dulu Bang. Enggak Anda selesai. Ketika mereka, dengarkan. Ketika mereka diberi Tuhan, ketika mereka diberi Tuhan, ya Anda turun aja, Kita turunkan teman-teman ya. Kita turunkan ya. Jangan, sabar. Kita turunkan atau gimana ini? Enggak, saya nggak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh orang yang cerdas. Bukan bodoh, tidak, Bang. Sekarang begini, dengarkan saya kalau begitu, dengarkan saya kalau begitu. Angkatan jahat ini sudah punya Tuhan nggak? Angkatan jahat ini sudah punya Tuhan nggak? Saya jawab atau bagaimana? Saya kan bertanya, Tuyul. Angkatan jahat ini. Saya jawab, Kak. Angkatan jahat ini sudah punya Tuhan atau belum? Setelah dia menyalib Yesus, siapa Tuhannya? Setelah dia menyalib Yesus, siapa Tuhannya? Menurut ayat ini, dijadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Tuhan bagi mereka. Nah, setelah dia menjadi Tuhannya, orang yang disalib ini sudah menjadi Tuhan mereka. Cara mereka selamatkan dari angkatan jahat ini dengan cara apa? Masih menuhankan itu atau keluar dari situ? Mereka dengan cara mereka harus memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Mereka masih menyembah Tuhan yang dibuatkan mereka untuk angkatan jahat atau keluar dari sana? Tetap menyembah Tuhan yang diberikan oleh berarti tidak diselamatkan. Berarti tidak diselamatkan. Berarti tidak diselamatkan. Kalau mau selamat, mereka harus meninggalkan penyembahan terhadap orang yang mereka salib. Tidak begitu Bang. Itu Petrus menegaskan bahwa mereka harus memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Itu nggak ada hubungannya. Mereka terhindar dari angkatan yang jahat itu. Untuk keluar dari angkatan jahat, untuk keluar dari angkatan jahat, apakah mereka masih menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi ini, atau mereka harus keluar? Tidak ada di situ disuruh keluar, di situ dibilang berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Itu lain. Supaya kamu lain. Jangan Anda menipu, Jangan Anda menipu. Kita baca ayatnya. Silakan. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka bertanya, itu hati mereka
Sabar dulu Bang. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, karena perkataan Petrus itu. Nah, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, ini kuncinya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi Yesus yang tadi mati menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka harus memberi diri dibaptis dalam namanya. Begitu Bang. Begitu. Tadi saya sudah jelaskan, kau tidak mau. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika kemudian mereka mendengarkan Kristus, jangan suka ketawa, saya turunkan nanti. Anda sudah bodoh, bahlul. Marah sekali. Bukan, saya nggak suka orang bodoh yang sombong. Kalau Anda pintar, nggak apa-apa. Bukan, saya tidak sombong, maksudnya saya tertawa saja, bukan tertawa Bang. Tidak. Dengarkan saya. Dengarkan. Andai saja, andaikan saja orang yang disalib ini ketika dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi penyalibnya, kalau itu sebuah keselamatan, orang ini harusnya bangga atau harusnya kemudian merasa sedih, senang atau sedih? Senang atau sedih? Saya jawab Bang, begini Bang, itu dramatikal ayat ini bahwa Petrus menjelaskan kepada mereka karena mereka tidak percaya adalah Kristus dan Tuhan. Mereka tidak percaya, makanya ketika Petrus menjelaskan bahwa kamu harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan, makanya mereka tergerak. Sabar dulu. Mana sih Bang? Sabar dulu. Saya minta Anda dari sisi warasnya Anda. Saya tidak ingin di sisi gilanya Anda. Orang-orang, sabar dulu. Orang-orang yang menginginkan kematian Yesus, sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan mereka siapa sebelumnya? Yesus itu sudah dilantik tadi di Lukas. Sabar dulu, sabar. Dengarkan ya, yang muslim di bawah, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan saya. Sebelum Yesus dilantik bagi mereka menjadi Tuhan bagi mereka, sebelumnya Tuhan mereka siapa? Ini kita kalau begitu kita balik sebelum Yesus datang. Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, angkatan jahat, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala adalah angkatan jahat ini. Sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan mereka itu siapa? Ya, sebelum Yesus datang ke bumi, karena Yesus datang ke bumi jadi bayi itu dia sudah dilantik menjadi Kristus. Saya tidak tanya itu. Woi, kampret. Saya tidak. Udah, kau turun. Kau nggak ada ilmu. Kau binatang. Kau nggak ada ilmu. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, dan juga ahli Taurat, imam-imam kepala. Sebelum Kristus diberikan untuk mereka menjadi Tuhan mereka adalah Elohim. Mereka adalah disebut ahli Taurat. Mereka disebut orang Farisi, ahli kitab. Sebelum Yesus yang mereka salibkan dijadikan menjadi sembahan, diberikan menjadi Tuhan bagi mereka. Sebelumnya mereka adalah penyembah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Tapi setelahnya dijadikan Yesus itu menjadi Tuhan mereka, makanya mereka sangat tersakiti. Di dalam bahasa yang digunakan di sana katanuso. Dalam bahasa Yunani katanuso. Katanuso itu sindiran yang menyakitkan, yang sangat menusuk hati. Karena kau telah menyalibkan orang ini, upah daripada pekerjaanmu, Tuhanmu Elohim menjadikan yang kau salib ini menjadi Tuhanmu. Sakit hati mereka, terpukul batin mereka. Apakah
Apakah ini kutukan dari Elohim buat kami? Sampai kami harus menuhankan, kemudian ini yang kami salibkan sendiri, yang kami hina, yang kami ludahi, yang kami telanjangin. Haruskah dia menjadi Tuhan kami? Maka dia datang bersungut-sungut. Petrus, please, tolong, apa yang harus kami lakukan? Tolong, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak ingin menuhankan mayat ini, gak mau. Kami hanya menuhankan Elohim. Meskipun kami jahat, kami tidak ingin menggantikan Tuhan Elohim kami. Berilah dirimu untuk dibaptis. Lalu selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Kalau kau ingin selamat, kembalilah bertobat agar engkau diterima kembali oleh Elohim, menyembahnya kepadanya, supaya kau tidak masuk dalam lingkaran orang jahat yang menyembah kepada orang yang disalib. Percuma saya belajar puluhan tahun kalau tipikal kayak begini yang mau menggiring saya untuk meninggalkan ilmu saya, ilmu kristologi saya yang saya pelajari dengan ilham Allah. Jelas-jelas di situ bahasa Yunaninya, hati mereka sangat tersakiti, sangat terpukul oleh karena kutukan yang mereka terima. Kata nuso yang dikatakan dalam bahasa Yunani itu, kata nuso, hati mereka sangat tersakiti, hati mereka sangat kemudian tertikam dengan pernyataan Petrus itu. Analogi sederhananya, saya membunuh seseorang itu bernama Bom-Bom. Terus Pak Ustadz datang, apa yang harus aku lakukan, Bang? Lalu Ustadznya mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Bom-Bom yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan penyelamat untukmu. Oh, masa begitu? Iya, itu sudah ketetapan karena kau tidak beriman. Jadi apa yang harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Please, berilah dirimu untuk disyahadatkan kembali. Berilah dirimu untuk ditahirkan kembali. Lalu bertobatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat. Teman-temanmu yang jahat, yang telah dijadikan Bom-Bom ini sebagai Tuhan dari Tuhan. Itu maksudnya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Maka ketika kemudian angkatan jahat ini ingin selamat dari angkatan itu sendiri, mereka harus meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang bernama Yesus. Sudah kubilang, hadapi saya dengan ilmu. Jangan kau hadapi saya dengan tete bengek, doktrin dogma. Kalahkan saya dengan ilmu. Jangan dengan kelicikan. Ya. Hadirkan orang-orang yang bisa mengalahkan saya memahami tentang kristologi. Belum lahir. Jelas-jelas kok. Apa yang kami harus lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Loh, harusnya kamu senang dong. Kalau menuhankan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, harusnya kau senang, harusnya kau bangga, harusnya kau bangga, harusnya kau senang. Yeay, halilintar, yeay, halilintar. Kita sudah punya Tuhan, harusnya kau senang. Malah apa? Terpukul, kata nuso, tertekan hatinya, sangat sakit hatinya digituin. Karena selama ini menyembah Elohim, kok tiba-tiba disuruh menyembah kepada korban yang dibunuhnya, yang diludahinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Berilah dirimu untuk dibaptis dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Maksudnya, tinggalkanlah menuhankan Tuhan yang dilantik Tuhan untukmu. Tinggalkan. Sebab kenapa? Tuhan mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan pengganti Nabi Isa sebagai Tuhanmu disebabkan kamu bukanlah orang yang beriman. Aku menjadikan pengganti Nabi Isa yang kau bunuh itu sebagai hukumannya. Kau tuhankan dia. Itulah siksaan pedih yang aku berikan kepadamu.
Siksaan yang keras yang aku berikan kepadamu di bumi adalah aku menjadikan orang yang diserupakan dengan Nabiku Isa sebagai Tuhanmu, supaya aku memasukkanmu ke dalam neraka jahanam disebabkan karena keteledoranmu, orang yang sangat sesat dan menyesatkan. Tolong teman-teman sekalian, hadapi saya dengan ilmu, ya. Kumohon, saya berharap ada dari Kristen. Kita boleh bantah-bantahan, tapi jangan perlihatkan kesombongan Anda di saat Anda sudah terpuruk, terpojok. Mintalah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi untuk melembutkan hati kalian, agar hati kalian ditembus oleh cahaya ilahi, sehingga kalian bisa mendengarkan kebenaran yang terlontar dari lisan kami. Ingat itu. Angkatan jahat minta, gimana caranya aku bisa selamat? Keluar dari menuhankan Yesus. Keluar. Ingat, saya belum naik level. Saya masih level standar. Kisah Rasul 2:36, di situ ada berapa Tuhan? Allah dan Tuhan lantikan. Yang mana yang kau sembah di gereja hari ini? Allah atau Tuhan yang dibuat? Saya kira begitu sementara teman-teman, saya ibadah dulu. Silakan Bang Arif atau Dinda Dio ada di sini. Boleh naik dulu, abangku, Dindaku. Naik dulu, bantu saya sebentar aja, saya ibadah dulu. Boleh ya? Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Siapa yang keluar dari kubur hari ini, dia adalah Tuhan yang dilantik untuk angkatan jahat. Saya ulang. Siapa yang keluar dari kubur pada hari Minggu pagi, di saat Maria Magdalena, Maria Yakobus datang ke pemakaman dan tidak menemukan mayat, lalu kemudian ke murid-muridnya dan murid-muridnya katakan ini omong kosong. Itu siapa? Dia adalah korban penyaliban orang-orang jahat yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Kalau orang jahat yang menyalibkan Yesus saja diceritakan, dia bertobat, dia merasa terpukul, dia merasa kemudian tersakiti, kata Nusso dengan pernyataan itu, dan minta petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Kami lakukan apa katanya? Kamu harus bertobat, kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus Mesias, Yesus Kristus. Maksudnya dibaptis itu, Anda harus bertobat bahwa Mesias itu adalah Rasul, utusan Tuhan yang kau tolak. Bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Jadi kau dibaptis menerima Yesus sebagai Yesus itu Rasulullah, Rasul utusan Allah. Bukanlah malah dibaptis tapi menuhankan, itu bengkok namanya. Berilah dirimu dibaptis dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Nah, artinya apa? Mereka angkatan jahat pun di abad pertama diminta untuk bertobat dari ajaran menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Allah. Ingat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu innahum takhasus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kata Allah. Allah mengatakan mereka mengira mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka hanya menjadikan iblis sebagai pelindung, sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, sebagai gembala, lagi sebagai panutan. Itu kata Allah. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Begitu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Anda terima dengan baik. Pada saudara muslim, kiranya pemahaman kita sama terkait materi ini, sehingga kita tidak mudah untuk dimurtadkan oleh orang-orang yang menyembah kepada Tuhan lantik, Tuhan yang dibuat oleh Allah sesuai dengan kitab mereka. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Hai.
Hai. Jadi yang keluar dari kubur itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat, bukan bagi orang-orang Islam. Silakan Bunda Bang Handi atau siapa gitu, bantu saya dong. Saya mau ibadah dulu. Bunda Rahma, please. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Saya ibadah dulu, itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Habis ini kita lanjut lagi. Saya sebentar aja kok. Bang Arif, Bunda Rahma, Bang Handi, Dinda Dio, di manakah antum semuanya? Please hadirlah di sini. Jalangkung, hadirlah di sini. Ayo, Bang Handi, hadir di sini. Bang Arif, oh hari Ahad ini ya. Dinda Dio, Dinda Ardiansa, kemanalah dirimu ini pergi, meninggalkan abangmu ini seorang diri, dikerumuni oleh orang-orang yang menyembah kepada menyembah kepada yang keluar dari kubur, yang dilantik oleh Allah menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Di manalah kalian? Bantu saya dulu. Kemana ya? Sabar ya teman-teman. Saya di grup pusat dulu. Kemana mereka teman-teman kita ya? Ayo tap layar teman-teman, tembuskan 2M ya teman-teman. Lagi di gereja ibu ini. Halo Bang Handi, Bang Arif, Ustaz Dio, hadir dulu dong. Kita mau ibadah ini. Kamu bisa di sini sebentar, Sat? Sat? Bisa ngomong? Bisa? Aku mau salat dulu. Sambil tunggu Ustaz Dio, boleh ya? Bentar ya teman-teman, ngobrol-ngobrol sama Ustaz. Kalian rindu kangen sama beliau kan? Nah, ngobrol lah dulu, aku mau ibadah sebentar aja. Nanti ada Ustaz Dio sama Bang Handi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan kemana-mana ya, silakan. Oh, ini harus satu mikir. Tidak ada pintu itu. Siap, oke. Kenapa nggak ditutup aja, Bang? Ya, yang mau debat dengan saya silahkan naik. Asik. Wajah gak kelihatan, gak usah. Hai Sadli.
Ini. Zuma lari, enggak lah. Sadli apa kabar? Alhamdulillah baik. Narasi sebisanya bang. Disuruh narasi sebisanya. Langsung turun penontonnya bang. Zuma Junior gaskan enggak lah. Kenapa gak dimatikan aja bang? Sadli apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini, tenang aja bang Sadli, siap. Joget aja bang, nggak bisa. Jangan dimatikan, siap. Ayo naik. Apologet. Yang lain. Kenalan dulu bang. Halo. Spill wisata Hobbitnya. Nanti lagi pengecetan. Temanya siapa yang keluar di kubur. Jangan juga bercanda, siap. Assalamualaikum bang, awas antara ya. Ayo Islam naik, sapa-sapa dulu. Nah kalau sama saya boleh sapa-sapa. Ini siapa ya Bang Zuma, anaknya atau ponakannya? Mau order kaos bang, langsung ke Akang. Rumah mana? Ini di rumah Hobbit. Minus berapa? Minus 9. Mataku minus 9. Abang adiknya atau ponakannya? Noise ya. Waduh, apa ini? Ngapain ini? Naik. Mau ngapain? Ustadz Dio. Bang Handi, ayo naik. Saya mau ngapain ini? Bunda Rahma. Headsetnya noise, iya. Kayak mana ini? Cek. Yang mana ini nih? Ini ya, aman ya? Aman. Masih noise. Nggak tahu aku. Anakku sayang. Sadli ini keponakan Bang Zuma, yoi. Aman bang, yoi. Abang nyanyi. Anakku sayang. Palsu ini. Aduh, kenapa palsu? Joget aja Sadli. Ini permintaan. Terima aja ya guys. Supaya ada teman ngobrol. Oh, udah ditolak. Salto aja bang. Atau karate ya? Nggak ada. Sadli naikin Bang Handi, nggak ada. Bang Handi sama Ustaz Dio belum request. Bang Zuma mana Sadli? Bang Zuma lagi juhur. Jambak aja. Mirip Bang Zuma, masa sih? Sadli ngapain? Nggak tahu ini juga lagi ngapain. Bang Arif mungkin ketiduran. Lama tak kelihatan ya. Lagi ngechat di rumah Hobbit Bolangi. Tuh lagi bekas chatnya tuh. Siapa ini? Ponakannya.
Bang Loading, panggil saat Bang Loading siapa? Kirain jadi pengganti. Kan. Lama tak bersua ya Sadio, Bang Zuma Junior. Enggak. Apa kabar Bang Sali? Alhamdulillah baik. Mirip Bang Zuma, masa sih? Bahaya debat masalah janda. jangan di sini debatnya. Di belakang layar. Ini kedua kapan ke Jakarta lagi? Insya Allah. Tapi saya trauma nih pesawat, gak berani. Aduh, trauma. Ini padahal Bang Juma bulan ini ada panggilan ke sana, tapi enggak deh. Undang hotel Bang. Rawan cuaca. Iya, bener. Kapan pindah Jakarta? Janganlah. Naikin Bang Arif Sat. Bang Arif nggak ada request. Bang Arif, ayo silakan request. Bang Handi, Ustadz Dio, Bang Kores, siapa-siapa aja. Ayo naik. Yang ada di sini. Bunda Rahma kah? Naikin janda Sat. Asik. Aduh. Pikiranku jadi kemana-mana. Naikin bom Ustaz. Assalamualaikum. You udah buat hero. Oke. Bang tunjukin wajahnya. Nggak pede. Jangan Kristen. Ada Ustadz Arif naikan. Bang Arif ada naik. Bang Arif ada request ya. Aduh yang mana ini? Ini ya. Bang Bram ini. Naikin aja deh. Waalaikumsalam. Ini Bang Kores. Apa kabar Bang Bram? Alhamdulillah, dari tadi minta naik nggak dikasih ya. Oh aku nggak tahu. Pas Bro Kores. Bang Kores. Hai Kores. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi? Masya Allah. Bihair lelah dan tampan seperti biasa. Masya Allah. Di mana nih? Sadli, Bram. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu ya karim. Masya Allah. Minal aidin wal faizin. Mana THR baru Bang Kores? ketemu nih. Waduh, kebalik yang punya mobil Mercy lah yang ngasih THR. Gimana ini? Amin. Amin. Ya, sudah ada tuh hotelnya. Silakan Bang Kores. Ayo Kores, gas. Kristen sejati, selamat di sini siang. Tunggu dulu, aku mau tanya kalian dulu. Kalian Boleh. sehat nggak ini? Lelah dan tampan seperti biasa. Nah, aku tanya kalian sehat apa tidak nih? Wih, ada guling. Alhamdulillah. Kristen sehat. Aku mau tanya kalian apa cerdas atau tidak? Waduh. Islam Karena udah pasti begini cerdas lah, persyaratan untuk kawan-kawan. diskusi denganku harus cerdas. Kalau kurang cerdas nggak bisa, Bang. Coba. Nah, satu tambah satu berapa? Gitu. Jadi kalian harus punya wawasan yang luas. Kalau dialog sama gue nggak perlu cerdas, yang penting punya kuping. Punya Kalau kuping nggak lah. cerdas sulit diskusi denganku, Bang. Gitu, Iya Bang. emang. Iya. Kuping ada kuping? Nggak ada. Mana dia? Beli dulu. Kemana dia itu? Nggak tahu hilang. Si Akang mana Kang? Res. Jam segini masih tidur dia mah. Oh iya ya. Oh belum duhur sana ya? Belum duhur ya? Saya masih Belum, bisa atuh. musik Res. Ini kayaknya 20 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Mestinya kalau ada Bang Kecurut yang nanya Islam cerdas nggak, dia jawab dong. Buktinya Islam cerdas itu tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Guys, masya Allah. Kupingnya nggak ada tadi Bang Andi, kupingnya. Orang yang menyembah makhluk dari kubur kayak yang tadi ini, pasti otaknya somplak. Udah tahu pernah mantan mayat, mati terkutuk, bangkit dari kubur, dituhankan.
Akalnya hilang Jangan-jangan. itu. Hilang itu akalnya. Kalau muslim nggak mungkin. Ada nggak muslim mau? Ini nih banyak yang monitor sini nih, termasuk netizen ya. Kalian muslim mau nggak menyembah mantan mayat bangkit dari kubur? Mau menyembah nggak kalian semua? Gua sepak lehernya. Ya nggak mau, karena muslim berakal, cerdas, gitu. Yang tadi coba tes kecerdasan lagi, gitu kira-kira sih. Makanya saya naik, kesel gue tadi sama orang yang kayak gitu. Ini ya kupingnya nggak ada kupingnya. Tidak mungkin orang itu waras. Mereka waras kalau nggak ngobrolin ketuhanan, mereka waras. Ngobrolin misalnya ekonomi atau kehidupan sehari-hari, waras. Masuk ngobrolin ketuhanan, wah udah. Betul, Langsung kelimpungan. betul. Kalau punya duit 100.000 misalnya ya, terus dia beli sesuatu harganya 35.000, terus dikembaliin 20.000, waras dia protes. Kok cuma 20.000? Mestinya 65.000 dong kembalikan gitu. Giliran ditanya Bapak Putra Roh Kudus itu berapa Tuhan? Nggak waras dia jawab. Poten yang tadi itu. Iya bisa gitu ya. Beda topik langsung. Ya itulah. Sadli kabur no di pojokan no, sana no. Ngerokok dulu jauh-jauh, Dik. Dia nggak dengar itu. Dia nggak dengar lagi yang mau di ngerokok di situ. Masuk semua menara Syiah. Dia lagi nelpon itu Bang, ini bukan ngerokok. Sonde lagi kan. Ada. Sonde Ada sonde lah. Lagi nelpon dia di pojokan sana. Ini vilanya Bang Juma, teman-teman. Rumah Hobbit. Ini di gunung, daerah wisata ya. Kalau berkenaan ya silakan datang. Rumah Hobbit Bolangi namanya gitu. Kores kalau di situ biar kata 2 tahun nggak balik-balik suasananya Iya, sih. lupa. Res, ayo ke Jakarta. Apa itu Jakarta? Apakah itu kue basah? Lupa langsung. Sebeli mana nanti? Sebeli. Ibram. Ini aku Sini. info dulu. Nggak denger Sebeli. ya? Nggak denger itu kan headset, bukan loudspeaker. Itu fans Wan. Oh iya, sondeng Ya. dulu. Jadi Ikhwan ini bisa bila 1.500 orang yang memandang, kalian segeralah nabung untuk menyambut bulan kemenangannya APII di bulan September, 16 September gitu. Dalam rangka merayakan hari kemenangan, hari lahir Apologet Islam Indonesia, Gurunda sudah menyiapkan tempatnya secantik mungkin. Villa dibangun, coffee shop juga dibangun Ikhwan gitu. Untuk apa? Untuk menyambut Milad 3 APII di Makassar. Ini kami sounding sekarang, kenapa? Supaya kalian bisa nabung, supaya bisa berangkat ke sana Ikhwan ya. Di mana diadakannya Res? Milad 3 berbeda seperti 2 tahun Milad yang lalu yang berada di Pulau Jawa. Sekarang kita akan mengadakan miladnya insya Allah di Pulau Sulawesi, Pulau Celebes itu namanya Bang Handi itu. Di Pulau Celebes. Tepatnya di Makassar, bukan Makassar dong ya. Bukan Makassar ya jatuhnya ya. Apa ya? Utaranya Makassar. Kabupaten Goa. Kabupaten Goa, utaranya Makassar, ke atas gitu. Nah, di sana Ikhwan kita akan merayakannya. Tenang saja, yang nanti udah book akan hadir, kami sediakan pick up treatment atau antar jemputnya, sehingga kalian tidak kesasar gitu. Tahu-tahu kalian ke Filipina lagi kan, acara di Makassar kalian ke Filipina gitu. Jadi untuk yang di luar Sulawesi, di luar Makassar, nabunglah kalian gitu, karena insya Allah ini lebih megah dan lebih mewah kemenangan Islam dalam membubuki para penghujat dan juga dakwah di media sosial, perayaannya di tahun ketiga ini gitu. Oke Ikhwan, stay tune. Jika nginap apakah ada? Tentu saja, otomatis kalian yang jauh hari pasti kan akan menginap, fasilitasnya ada nanti di sana gitu. Jadi kalian infak-infak lah. Oh, Gurunda tuh nitip pesen untuk yang tahun ini
nggak pakai tiket, tapi nggak pakai tiket, tapi harga tiket masuknya saja yaitu 25.000 gitu ya ikhwan. Jadi kalian yang mau hadir silahkan mendaftarkan diri ke hotline API dengan TF 25.000 gitu namanya juga ya, untuk book hadir. Karena itu apa ya, kalau apartemen tuh IPL namanya, iya untuk IPL-nya gitu ikhwan. Gua Lampung, saya kampung ya, iya. Nah kalian yang udah ada di Sulawesi udah enak lah, udah gampang itu nanti ke acaranya. Nah yang mau infak untuk memeriahkan acara ini supaya lebih heboh daripada rumah Edis yang kosong melompong, MM-an tapi yang ngisi cuma 2 orang, Sofiatul sama Edis doang. Tafadhol silakan infak fisabilillah ke rekening Yayasan API ikhwan. Jangan lupa akadnya ya untuk milad gitu. Ini aku kasih tahu dulu, ini Akhi Ibnu Rahmat, masya Allah tiap minggunya beliau rutin menginfakkan sebagian hartanya untuk milad API ikhwan, masya Allah. Akhi Ibnu Rahmat jazakallahu khair. Nah gitu, oke. Jangan lupa iniin akadnya. Saya dari Medan boleh hadir, dan boleh semua. Mau dari Kutub juga gas berangkat. Karena ini apa ya, bermakna. Milad 3 ini bermakna ikhwan. Ini aku backgroundnya dulu ya. Kenapa dipilih Makassar? Ini menyangkut dengan histori gurunda, para mujahid, apologet ya, di lalu-lalu, di tahun-tahun sebelum adanya API lah. Setelah adanya API juga gitu. Gurunda itu bermimpi ingin banget ada acara para mujahid ini secara keluarga yang penuh kasih di kampung halamannya Gurunda di Makassar sana atau di Kabupaten Goa itu. Dari API belum ada sampai API ada nggak pernah kejadian ikhwan. Kasihan Gurunda. Maka dari itu kita istiqomah supaya kejadian miladnya di Makassar gitu. Jadi guys ikhwan ya, kalian yang berinfak maka kalian turut membuat Gurunda bahagia gitu, karena akan kejadian jadi Makassar milad. Mantaps. Kebetulan saya di Makassar tanggal berapa? Tanggal paling update masih seperti hari lahirnya API di tanggal 16 September 2026 ya. Itu save the date. Yang ini ambil cuti. Yang apa ya namanya? Bang Kores hadir apa tidak? Punggawa API siapa aja yang hadir? Pertanyaan yang bagus sekali. Bang Kores hadir apa tidak? Insya Allah pasti hadir gitu. Punggawa API siapa aja yang hadir? Insya Allah semua bangsawan APII akan hadir ke sana. Terutama yang pusat ya, gitu. Akan hadir Bang Handi gitu kan di sana, Akhi Arif, Akhi Ardiansyah, Julius, Jibril, Goldian, Ustadz Akhta, itu yang pusat-pusat ya. Insya Allah akan semua hadir di sana, gitu ikhwan. Aduh hujan, ya kan sampai sekarang hujannya, bukan nanti pas acara. Pak Desugi, nah itu, thank you Ukti Enda udah diingetin. Undang Kodondita. Nah iya juga gitu, karena ini dikonsepkan akan megah, kita akan ada bintang tamu akbar gitu, masih dirahasiakan namanya, yang akan hadir di sana nanti. Stay tune aja. Aku kalau bilang bangsawan APII itu yang pusat ya ikhwan, maksudnya tuh kalau yang DPW bangsa API gitu. Undang Mbak Natalia. Nah yang ingin mengundang, tafadhol kalian para supporternya, berangkatkan mereka gitu, kayak Ukti Hodijah, Kandayonat, aduh banyak banget nama-nama. Ahi Iqbal. Waduh hilang dia kemana ya, nggak tahu.
Felix Xiao, insya Allah doain aja. Gimana kalau takut naik pesawat? Ya jangan dinaikin, didudukin gitu. Panglima kita yang gagah dan tampan sudah kembali. Si bos datang Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Pak Bos, siap Pak Bos. Pak Bos, saya izin makan dulu, lanjut ya. Oke. Oh ya, Fadol Gurunda, siap. Iya, pada. Makasih. Sebentar aja, sebentar. Ya, enak Siap. dipanggil. Oke, lanjut. Nah, kalian lihat background Gurunda ini, Gurunda Live Ikhwan, itu Villa Gurunda yang dibangun dalam rangka menyambut Milad 3 APII di Makassar. Kayaknya harus dihilangkan Makassarnya deh. Bolangi ya, Milad 3 Bolangi gitu aja deh. Karena dari Makassar itu masih 1 jam lagi Ikhwan, makanya nanti ada antar jemput. Pak Haji Dedi kok bre? Iya, insya Allah Pak Haji Dedi pasti hadir. Ustadz Wafi, ya. Ya gitu. Jadi Bang Bom saya yang berangkat. Dia pakai pesawat kargo aja dia, bareng Udang. Undang Kak Nolasi Tanggang, saha eta? Udah anjir. Iya. Naik Susi Air, Dokter Zakir naik. Ya. Sepertinya UAS hadir. Nah, doain aja. Aku diundang. Kawan api lu. Jangan untuk Besar Wafi, iya, nah itu jadi yang nanti insya Allah pastinya akan undang semua mujahid yang apologet yang itu akan diundang gitu kan. Nah nanti keberangkatannya ya Allah melalui kalian sebagai support desk mereka semua gitu ya kan. Akhi Yunus saha Om Deddy Mino serius hadir abangku, artis senior Ridho, insya Allah pasti. Wah, langsung ada yang nanya ini, Bunda. Tunggu. Ini aku namanya samarin ya, Bun ya. Aku samarin namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pesawat ada banyak, Bun. Kalau ke Makassar, Garuda ada, Citylink ada, Sriwijaya ada, Lion Air ada, gitu. Banyak pesawat aman. Ya banyak lah, orang bandara internasional kok. Garuda itu kalau ke Makassar kalau nggak salah kalau kita beli jauh hari ya Bun ya 1,7-an, 1,7 1,8. Bang Kores Mekana undang. Mekana. Itu terhitung kalau diundang takut ya. Iya, Kirios Moto juga bangsawan api itu pusat ya Ikhwan. Jadi kalian sebelum berangkat hafalkan siapa saja bangsawan api yang Kores sebut gitu. Aku kalau api pusat bilangnya bangsawan api, para bangsawan. Bang Faruk, Bang Blender datang nggak? Kami pasti undang para mereka itu gitu. Cuman untuk kedatangannya semoga Allah berikan rezeki kepada mereka. Amin. Aku diundang nggak Kores? Ahebik Adwa. Ukti saha ukti. Oh, di aku kadang nih. Isi dulu dong. Loh, cek mana res? Waduh, teman-teman, Bang Andi masih monitor Bang Andi. Oi, Bang Andi, teman-teman yang ada di bawah yang masih setia menonton live seluruhnya Gurunda, silakan tetap layar dulu teman-teman. Ayo,
sudah hampir mencapai target 1M itu kan, masih 800 sekian. Silakan tap layar dulu serentak. Itu di tap layar. Kemudian yang belum posting ulang dan di share. Bagikan salin tautan gitu teman-teman ya. Sambil menunggu Bang Zuma hadir kembali untuk menjalankan misi dakwahnya, berdiskusi lintas iman. Ini ada fan super sudah ini, Mbak siapa ini fan super ini? Langsung muncul, terbang, akunnya terbang. Warna kuning keemasan, silakan. Yang belum Loforen, silakan Loforen dulu, absen teman-teman ya. Dan jangan lupa juga Go popularnya kayak ini. Go popular itu kayak gini. Ini. Ya itu 2. Ini Go popular ya. Itu juga kalau sudah absen, sudah nggak bisa Go popularnya, silakan pakai Go popular. Ini untuk mempertahankan peringkat Gurunda ya di posisi 99 terbesar, populer teratas se-Indonesia. Ayo dipertahankan, minimal dalam minggu ini bingkai foto profil beliau itu masih tetap nempel. Bingkai yang diberi reward oleh TikTok itu masih nempel teman-teman ya. Ayo yang belum Loforen, absen Loforen, silakan Loforen dulu teman-teman. Biar nanti di bawah itu ada rencana namanya Bang Zuma gitu kan. Zuma. Jadi kalau tidak ada nama Zuma itu berarti belum Loforen teman-teman ya. Hanya sebagai penonton setia saja. Go popular. Bang Tanda Unka ini ya. Ya, makasih teman-teman semuanya. Kores mana Kores? Yang ingin berlangganan terhadap Komal ini ya, Komal favorit, ini juga ada di atas itu, di WL itu ada fan super. Ada fan super itu diklik teman-teman, sudah ada 5 yang berlangganan di sini. Silakan dibuka, kemudian konfirmasi di situ. Nanti akun Anda walaupun levelnya kecil terbang di atas warna kuning keemasan. Misalnya kayak sudah ada 5 di sini, ada siapa aja? Sebentar saya cek dulu ya. Ada Mbak Ahiwawan, Mbak Emira, siapa itu lagi Riri namanya, siapa itu? Coba yang fan super, yang sudah berlangganan keluar dulu, lalu masuk lagi ya. Halo, Bang Gege. Jul, selamat siang, Jul. Siapa? Juli, selamat siang, Juli. Selamat siang. Juli 68. Juli, ini Bang Kores ini. Juli 68 itu siapa? Kalau belum suara ya? Oh, dianya yang double tadi. Ya. Ini si Sadli mana ya? Sadli, monitor Sadli. Bentar lagi Banyua. Tungguin aja. Enggak, itu fan super sudah sematkan di penonton Bang. Gurunda belum terbiasa. Kalau Sadli paham itu. Yang mau memiliki baju ada fotonya Bang Zuma, ya silakan hubungi saya ya. Keren bajunya loh. Apa namanya? Aduh. Aku luar dulu ya. Tadi crash ini aplikasi.
Oke Bang Kores. Oke. Nomor HP 0813 9233 7800 yang mau beli baju. Kalau WA silakan. Cewek cowok kan ini ya, semua bisa kepake loh, ada lengan panjang kok. Size-nya mulai dari S sampai XL, warna putih. Bisnisnya Junior Juma ini. Itu. Nah, itu nomor aku. Benar itu Tuan Halim. Ah itu Abdul Halim itu nomornya Bang Handi itu. Bang Kim, selamat siang Bang Kim. Banyak ya, Bang Dominik juga yang menjadi salah satu penonton sitanya Gurunda Bang Zuma. Saya kira Bang Dominik ini oten kemarin ya, saya cek ternyata Muslim beliau. Kirain yang Dominik itu kalian berdarah. Makasih Bang Dominik, atensinya, supportnya, teman-teman Bang Caw semuanya yang sudah ngirimkan Go Popular. Ayo sampaikan ke 1M teman-teman. Masih 865K. Ayo serentak, bismillah, 1, 2, 3, mulai. Tetap layar yuk. Minimal sampai 1M, yuk. Bisa. Kalau Rian Hidayah, Rian Arifin yang selalu populer di peringkat 1 tiap hari itu, dengan kedip mata 1, 2, 3 gitu kan. Taruh Bang Rit. Soal buku stoknya kan sudah diserahkan ke daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi buku ini tinggal infak saja, artinya antum yang membeli, terus bukunya diserahkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di sana, termasuk di pesantren dan daerah rawan pemurtadan gitu ya. Nah, untuk memiliki yang kedua nanti insya Allah kita akan cetak lagi untuk ke pribadi masing-masing. Jadi sifatnya sementara untuk infak saja ya, oke? Gitu. Betul itu ya Kores ya? Bang Kim, syukuran Bang Kim. Iya, untuk disalurkan ke beberapa yayasan kan gitu kan Bang Handi ya, pondok pesantren gitu kan. Betul. Yang sudah dilakukan kemarin teman-teman ya. Jadi kita insya Allah akan bersikap amanah gitu kan. Amanah, Patona dan Patoni. Itu kira-kira. Iya, kalaupun nanti salah satu dari penonton yang ada di bawah ingin mengkoleksi pribadi, mau membeli pribadi, silakan, nggak apa-apa untuk bahan referensi ya. Bagaimana cara membantah subhat kaum kafir laknatullah gitu kan. Ya kan Bang Handi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu kan di sana. Beli 10 X lembar, kemudian satunya buat pegangan pribadi, nggak ada masalah, silakan. Tapi ini sistemnya infak teman-teman ya, infak. Jadi anda bersedekah, kami salurkan ke tempat yang ini, yang sebagaimana mestinya. Betul. Nanti kalau sudah selesai ini baru kita cetak lagi. Nah itu nanti bisa ke personal. Betul. Itu teman-teman. Kok belum ada yang order baju ya? Tekor gue nih. Udah keluarin modal, belum balik modal gue. Aduh. Bang Hanan, welcome Bang Hanan. Kami sebagai moderator di sini ya teman-teman, berusaha untuk memproteksi komalnya Bang Zuma, memberi safe keamanan. Bahkan ketika ada yang numpang tenar di sini, ada judol misalnya kan, itu langsung saya blokir kalau judol di sini. Larinya ke Edis, di Edis nyantai di sana, nggak diblokir. Tapi kalau di sini, kalau akun judol itu
pasti saya blokir sebagai moderator. Saya juga himbau ya kepada teman-teman ya. Kenapa sih kalian suka nonton di tempat kayak gitu? Di rumah Mikana misalnya muslim pada banyak nonton. Habis itu nonton di tempat Edis, habis itu lari kemari berkeluh kesah gitu loh. Bang Andi ada yang kayak gini, gimana ini gitu loh. Kau yang nonton, kau yang selesaikan lah. Kan gitu. Mestinya nggak usah ditonton. Nggak ada gunanya, malah Bukan kamu hanya jadi nonton Bang Andi. Ini seolah-olah membesarkan akun sebelah gitu, nggak kayak Mikana itu kan. Apologet masuk ke atas. Itu kan membesarkan kumalnya orang-orang kafir kan gitu kan. Secara tidak langsung. Saya menyayangkan hal itu. Tiap malam pasti ada. Gitu. ya itu dia. Intinya Anda pasti sakit, Anda pasti marah, Anda pasti emosi mendengarkan itu, pasti itu. Terus kemudian Anda ingin naik. Nah, mohon maaf, di situ nggak punya kuping, nggak bakal mendengarkan Anda gitu. Dia kerjanya framing. Kenapa? Dia bebas karena dia di luar negeri. Sengaja memang Edis diekspor ke luar negeri untuk menghujat Islam. Ada donaturnya itu, kan sudah terbongkar kemarin. Masihkah Anda mau satu room sama orang DPO? Masihkah Anda mau satu room sama orang penista agama? Buat apa naik ke situ? Betul. Kalau naik ke situ, silakan tanggung jawab sendiri. Jangan berkeluh kesah kepada kami. Gitu aja, selesaikan sendiri. Kira-kira tindakan apa yang Anda ambil? Gitu. Saya sendiri nih, gue sering libas si Edis dulu di zaman Zoom ya. Saya udah tahu karakter dia. Ini orang gila gitu. Udah tahu begitu ngapain? Ngapain lagi mau ngobrol diskusi sama orang kayak gini? Muntah gue dengerin suaranya, bener. Pengen muntah gue dengerin suara si Edis. Untuk itu saya menghindari room-room yang ada tawurannya saling menghujat. Lebih baik saya sarankan, kalau lu punya paketan, lebih baik nonton ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, cari videonya Bang Juma, cari di YouTube, dengar baik-baik, adem kan? Nah itu, daripada denger kayak gitu, terus lu yang sulit deh. Mending kesulitannya, WA kalau ke saya, ngirimlah videonya, di WA ke Bang Juma, ngirim videonya. Bang Juma, Bang Andi, ini video gimana caranya? Apa yang terjadi? Ya saya jawab, Anda sudah nonton? Sudah, ya selesaikanlah. Kan gitu. Jadi jangan selalu ngasih masalah ke kami gitu loh. Sakit kepala ini hari belum dapat penumpang saya lagi narik ini, parkir di bawah pohon. Hari ini belum narik saya ini. Bareng luga. Belum ada penumpang saya dapat. Tekor saya, habis sarapan tadi. Nah, terus belum beli rokok, belum ada pemasukan masuk. Lu kasih kerjaan. Ini rokokku malah tinggal sebatang Bang Andi. Aduh. Kalau nggak kalian, siapa lagi yang kami andalkan? Iyalah. Andalannya aja, Anda nyari masalah, terus bawa masalah ke kami. Kayaknya kurang rapi deh caranya kalau gitu. Karena kami juga nonton kok. Jadi kami juga nonton. Kami juga ada tim yang ada tim medsos gitu loh ya. Gitu. Dan saya sarankan lebih baik tidak. Kami tidak ada waktu untuk menjawab satu persatu keluhan itu. Makanya beli buku itu nanti, di sana ada soal jawabnya gitu. Terima kasih telah masih memberikan kepercayaan sebagai andalan, terutama Bang Juma ya. Ya tapi kan nggak bisa diselesaikan satu persatu dengan kasuistik kayak begitu gitu. Intinya adalah Anda udah tahu room penghujat, penista, kabur ke luar negeri. Terus Anda masuk di sana buat apa? Itu maksudnya.
Kedua, secara metadata, Anda itu sebagai pendukung Komal itu. Sekali lagi saya ulang ya, Anda termasuk pendukung Komal itu. Anda mensupport, membesarkan Komal itu atau channel itu. Jadi mereka TikTok dan YouTube itu tidak menghitung Anda datang sebagai musuh enggak, tapi Anda dianggap sebagai mensupport, membesarkan channel itu. Anda yang membeli data, paketan dan seterusnya, tapi Anda mensupport. Pikirin aja sendiri. Dicatat untuk apa kira-kira itu? Kira-kira dana yang Anda keluarkan menonton itu dicatat untuk apa? Mudorot itu, mudorot. Nah gitu kira-kira ya. Itulah kenapa API ada gitu, bikin Komal tandingan, jelas-jelas Islam, membantah syubhat dan fitnah, dan meluruskan yang bengkok. Udah ada ini channel Muslim, Room Muslim, kalian tetap nongkrongnya di sana gitu. Nah terus kita mesti gimana? Inilah yang kami lakukan untuk membungkam mereka gitu, bikin tandingan. Karena ini bukan zaman tempur fisik, ikhwan. Ini zaman media sosial, gitu loh. Makanya Muslim harus apa ya? Harus ngerti dunia medsos, gitu, ikhwan. Kalau Bang Kores ini habis semua, paham semua Bang Kores. Habis nongkrong di sana, datang kemari berkeluh kesah. Nulis di bawah, oh Room Edis ada ini, Room Edis ada ini. Apa bedanya lu sama Herder Edis? Itu lo promosi channel Komal dia kan gitu sama. Room Edis ada begini, Room Edis ada begini, Room Mikana ada begini. Muslim antum. Berarti lu jadi herder dia. Jadi seakan-akan lu jadi apa ya namanya ya? Pemasarannya gitu. Iya, secara nggak langsung, secara nggak sadar. Iya. Makanya jangan polos-polos amat, tuh. Muslim itu jangan polos-polos amat. Ada Kores di bawah, kapan hari itu di Komalnya Mata Pisau. Ada Kores di bawah katanya. Ternyata Bang Kores ada di sana juga, ya kan? Kemarin malam. Iya. Ya? 2 hari kemarin. 2 hari yang lalu ya, iya. Saya juga mantau Kores ada di sini. Jadi teman-teman ya, yang masih stay tune di sini ya, Edis itu sebenarnya backgroundnya bukan debater, bukan apologi, tapi lebih ke penghujat dianya. Karena apa? Karena ketika ada Islam yang kemudian mengcompare, bertanya tentang isi Bibelnya, langsung di-kick, diturunkan. Beda dengan Komalnya Bang Zuma. Bang Zuma ini memberi kesempatan kepada teman-teman non-Muslim kayak tadi itu si Ampi itu berlama-lama, nggak apa-apa saling interaksi seperti itu. Tapi di Komalnya Edis nggak bakalan seperti itu. Belum 5 menit dibuang oleh Edis, dicampakkan ketika orang Islam bertanya tentang Bibelnya. Kalau udah ke pojok langsung ditendang. Iya betul, Edis itu teman-teman gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi herdernya nih selalu ngomong kayak gini, Bang Zuma, kalian takut sama Edis. Ini orang ini otaknya somplak apa ya? Edis kabur ke luar negeri, terus kita dibilang takut. Saya mau nanya teman-teman di bawah nih, menurut Anda yang takut itu yang kabur atau yang stay di Indonesia? Saya ulang kembali. Berisik res. Yang takut, bukan. Yang takut itu yang kabur ke luar negeri atau yang stay di Indonesia? Yang takut. Kabur lah. Yang kabur lah. Tapi menurut herdernya Edis, yang takut itu yang stay di Indonesia. Kan memang otaknya udah somplak, bener. Gara-gara apa itu ya? Gara-gara Tuhannya kayak bakwan. Kalau Edis berani, jangan kabur. Baru dulu saya fasilitasi gitu ya. Debat terbuka, ketemu, dijamin keamanan, kita kasih honor. Cuman satu yang tidak kita jamin, yaitu harga diri. Diundang dari dulu, debat terbuka, terserah mau diskusi sama siapa. Akomodasi ditanggung, dikasih honor, dikasih makan, semuanya deh. Gitu loh.
nggak mau datang, milihnya kabur, menuduh orang yang mengundang dia debat terbuka takut. Gimana kira-kira orang kayak begini, teman-teman? Somplak otaknya apa lurus itu? Herder Edis ini. Tapi alhamdulillah Edis ini sudah dimusuhi oleh beberapa orang-orang yang iri kepada Edis. Termasuk iri dalam hal donasi, iri dalam hal memberikan argumentasi tentang isi Bible. Ada beberapa hal penting, terutama kemarin yang viral itu, sehingga pecah bahwa penyaliban itu adalah inisiasi atau kehendak atau rencana iblis menurut Edis. Itu pertama, sampai mereka ribut sesama mereka. Yang kedua, mengenai orang yang mempercayai Tritunggal itu, dia pegang kepalanya menyebut GILA. Ngamuk semua, beberapa pendeta ngamuk begitu. Jadi herdernya Edis, musuhnya Edis itu para pendeta, termasuk Bom, RK, siapa lagi tuh, Mata Pisau, Serak Soru, MYM, banyak, siapa sih namanya, Deking ada, semuanya musuhnya Edis itu. Tuh, pahamnya herder Edis saya? Ada yang terupdate, Bang Handi. Edis bilang, tidak mungkin ada Tuhan yang nitik, tidak mungkin ada Tuhan yang digendong, katanya kan. Tidak mungkin ada Tuhan yang kemudian lapar makan ikan goreng gitu. Dijawab oleh si Rudy Yohanes, wah, tidak mustahil bagi Tuhan mau apapun kan gitu kan. Tidak ada yang mustahil gitu. Itu dialog kapan itu? Kemarin. Masa? Kemarin. Iya. Coba share di pusat dong ini. Lu enggak, saya cuman nyimak ini, enggak sempat ngerekam. Cuman semalam juga gini bilangnya. Oh, dialog langsung, bukan VT. Enggak, ini saya pasti di framing oleh Kristen-Kristen yang lain. Karena saya bilang bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, pasti di framing. Karena ada kata pengantarnya. Itu bukan firman Tuhan itu, katanya kan. Ya benar, ada benar. Enggak, itu VT atau lagi dialog itu? Itu lagi dialog, lagi sama Rudy Yohanes ya? Lagi monolog, iya, tapi direaksi oleh Rudy Yohanes. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mau jadi apa, kan gitu kan. Itu di komalnya Rudy. Wah, anjir, hancur Edis aja. Geblek aja, dia bawa inilah apa namanya ya, akibat zaman dulu sering bonyok sama Islam, argumennya ke bawa-bawa Islam dia. Akhirnya ke Islam. Jadi pola pikirnya Islam diambil, tapi imannya Islam nggak mau gitu, karena dia benci bubuk mulu zaman dulu gitu. Udah rusak dia. Aduh. Iri ya, bukan iri kita, user. Kami tim di sini berusaha untuk menjadikan komalnya Bang Zuma ini populer. Ini ketika Bang Zuma mulai dari Liga C, sekarang sudah Liga teratas, Liga A1 di situ kan. Lihat liganya sudah Liga A1, dan oleh TikTok diberi reward kampanye yang foto profilnya itu sudah dikasih bingkai kehormatan, dan warna akun Bang Zuma yang namanya Bang Zuma itu sudah merah maron, merah merah darah itu, merah maron namanya. Ini sebentar lagi insya Allah kalau tetap konsisten Gurunda akan dapat centang biru dari TikTok, asalkan tidak turun populernya. Makanya dukung terus dengan Loforen-nya alhamdulillah sekarang sudah mencapai 5.356 fans club Loforennya. Dan jangan lupa juga go populernya juga teman-teman ya. Kalau sudah Loforen, go populernya itu digas juga. Ini go populernya kayak ini teman-teman. Ini. Ini yang saya kirim ini. Ini go populer namanya. Ini juga, ini mempengaruhi terhadap eksistensi Komal Gurunda ya teman-teman ya. Tolong setiap absen
kemudian setelah absen gue populernya gitu teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah sudah sampai 100M, ini sudah aman akunnya Gurunda kan gitu kan, dengan akun anti rungkatnya. Ini mudah-mudahan akan terus berlanjut sampai nanti Gurunda menjadi posisi di star setelah Riana Rifin. Kalau Riana Rifin tidak bisa terkalahkan kalau dia, karena memang dia itu kontennya itu konten PK barbar di sana. Izin dulu aku mau nanya, Silakan. teman-teman semua yang mendengarkan ya, dengerin baik-baik pertanyaannya, tinggal milih A atau B, maupun sebelum Anda menyuma ya. Jadi saya suka tuh interaktif, biar teman-teman yang tidak naik komal merasa punya juga pendapat gitu ya. Wah, belum ada apa-apa langsung dijawab A ini satu nih. Belum ada pertanyaan langsung jawab A dia. Hebat kali dia. Siapa itu? Tiga-tiganya benar, deh. Pertanyaannya ya, ini saya nggak menyebut nama. Orang yang kabur ke luar negeri menista agama, saya ulang kembali, orang yang kabur ke luar negeri disponsori oleh seseorang menista agama disebut A. pahlawan, B. pecundang. Orang yang kabur ke luar negeri disponsori seseorang menista agama disebut A. pahlawan, B. pecundang. Saya pengen lihat ada yang jawab A enggak nih. Kan mumpung masih ada oten di bawah. A. pahlawan, B. pecundang. Orang yang kabur ke luar negeri menista agama. B. Babi. Mana nih herdernya Edis, kok nggak ada jawab A? Kok herdernya Edis nggak ada jawab A? Mana dia nih? Mana herdernya? Wih, herder Edis, mana? Kok nggak jawab A? Yang jawab A silakan naik. Yang jawab A silakan naik. Ada yang jawab A? Jambak, sama jambak. Siapa itu? Ah. Silakan naik. Pak Samsul Arifin jawab A. Salah ketik kali ya, makanya saya jambak dia. Loh, Bang Arif kok turun? Bang Arif kenapa turun? Herder Eris jawab dong A. Nah ini ada yang jawab A nih. Nah silakan naik. Nah ayo. Saya jambak no, naik. Loh, naik di sini bersuara loh. Terhormat loh room ini. Kapan lagi Anda saya persilakan naik? Yang jawab A. Kok nggak ada yang jawab A? Kenapa? Kenapa ya Bang Arif? Ke pental kah? Kebental Bang Andi. Bisa begitu kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bang Andi. Alhamdulillah sehat. Ini kok berisik banget ya? Sampai nih ya ngobrol. Kami ada hajatan. Sudah aku pesan itu Bang bajunya sama Kian Santang. Alhamdulillah. Pesan berapa Bang? Dan? Ada berapa biji itu? 20 kan? Wih mantap. Nanti dibagi-bagi sama di sini anggota. Iya, bagaimana? Di mana Kak? Beli papan toh? Kalimantan di sana Tarakan. Oh di Tarakan. Wih, Tarakan itu tempat saya dulu. Itu tambaknya bagus, ikan ban. Kalimantan Timur kan? Iya, ikan ban. Bukan Bang, bukan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Utara. Kaltara dia udah Pemekaran. Kalimantan Utara. Sudah Pemekaran. Ya Pemekaran. Dulu Timur. Tambaknya bagus itu Bang, banyak tambak situ. Ya kalau mau makan udang kepiting sini lah Bandeng. Iya, Bandeng itu udah. Tarakan itu dekat pasir kah? Mana ada pasir apa Pak? Gak ada. Ikutin. Enggak.